Proyek Meikarta, dari polemik izin tata ruang, kasus suap, hingga konsumen bayar cicilan tanpa unit. Mega proyek besutan PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK Meikarta kembali mendapat sorotan. Sampai sekarang ada konsumen yang cerita kalau mereka masih rajin bayar cicilan, padahal unit yang dibeli belum juga diserahkan. Alasannya, jika berhenti mencicil catatan BI checking bisa buruk. Efeknya bakal susah buat ambil cicilan lain di waktu mendatang. Seorang pembeli Meikarta menyampaikan keluhannya langsung ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait pada Senin 21 April. Sejak pertama kali dikenalkan pada 2017, proyek Meikarta ini sepertinya memang nggak pernah luput dari masalah. Awalnya Meikarta hadir dengan promosi besar-besaran, menawarkan mimpi tentang kota baru di pinggiran Jakarta, hunian terjangkau yang banyak diimpikan masyarakat. Dengan nilai investasi mencapai 278 triliun rupiah, proyek ini menargetkan pembangunan 100 gedung pencakar langit dan 225.000 unit hunian. Tapi, di Agustus 2017, masalah mulai muncul. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pengembang untuk menghentikan proyek apartemen Meikarta karena belum mengantongi izin yang sesuai. Pihak Meikarta sempat mengklaim sudah mendapat izin untuk lahan 350 hektar yang diperluas menjadi 500 hektar. Sementara menurut Pemprov Jabar, izin resmi yang dikantongi hanya 84,6 hektar. Masalah bertambah di Mei 2018. PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha PT Lipo Cikarang Tbk yang mengembangkan Meikarta digugat pilot oleh dua vendornya, PT Reliance Translogistik dan PT Imperia Cipta Kreasi. Gugatan pilot ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 24 Mei 2018. Intinya, MSU diminta masuk dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, atau PKPUS. Tak lama di Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan suap dalam pengurusan izin proyek Meikarta. Sebanyak 10 orang diamankan dari kalangan pejabat Pemkab Bekasi maupun swasta. Dari kasus ini, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Bupati Bekasi saat itu, Neneng Hasanah Yasin, dan Direktur Operasional Lipo Group, Billy Sindoro. Serangkaian masalah ini membuat konsumen Meikarta makin khawatir. Pada Desember 2022, para konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta mengadukan nasib mereka ke Komisi 5 DPR RI. Mereka menuntut agar dana dikembalikan atau unit segera diserahkan sesuai perjanjian. Hingga 2025, masalah ini belum sepenuhnya selesai. Sejak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka kanal pengaduan pada 26 Maret 2025, tercatat ada 118 konsumen yang melapor hingga 23 April 2025. Dari jumlah itu, 88 orang meminta uang mereka dikembalikan. 4 orang meminta pengembalian uang atau serah terima unit, 2 orang meminta serah terima unit saja, 1 orang mengadukan soal iuran pengelolaan lingkungan, dan 23 laporan lainnya masih dalam proses konfirmasi. Anyway, sampai sekarang memang belum ada aturan khusus soal cicilan KPR kalau unitnya belum diserah terimakan. Semuanya bergantung ke kontrak antara bank dan konsumen. Jadi soal Meikarta itu sebenarnya harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Jadi di dalam sektor perumahan itu nggak cuma sektor perumahan aja, tapi juga ada sektor finansial. Nah itu yang beberapa kali juga kami sampaikan kepada pemerintah bahwa persoalan Meikarta bukan persoalan kasuistik, tapi juga ada sistemik di dalamnya, khususnya soal pembayaran. Pembayaran ini memang terjadi nggak cuma di konsumen Meikarta, tapi juga banyak konsumen-konsumen lain yang mengalami hal serupa ketika mangkrak, tapi juga tetap membayar. Nah itu adalah persoalan sistem, bagaimana sistem itu ke depan. Ketika pembangunan mangkrak, maka harus ada suatu hal yang kebijaksanaan dari pemerintah untuk mengubah suatu aturan. Misalkan ketika ada mangkrak, maka semua tidak berjalan, tagihan tidak berjalan, maka stop, maka BI checking masih tetap aman. Atau misalkan ada suatu PUJK nantinya, peraturan dari OJK untuk pemutihan bagi semua nasabah yang memang membayar pembelian rumah KPR, tapi KPR-nya rumahnya dalam mangkrak, maka itu harus diputihkan. Sehingga ini bukan kesalahan konsumen nggak mau bayar. Kalau konsumen mau bayar, itu juga banyak pertanyaan. Kalau saya bayar ini ada jaminan bangun nggak? Kan nggak ada juga jaminan. Kalau dia nggak bayar perbankan,
dia kena BCK. Jadi kondisi konsumen itu serba salah. Maka sebab itu kita berharap pemerintah itu dari sistem keuangan tuh hadir juga. Lebih lanjut, menurut Rio perlu ada perubahan dalam skema pembayaran KPR selama ini. Pembayaran semestinya tidak dilakukan penuh di awal, melainkan bertahap berdasarkan progres pembangunan hunian. Dan itu kita juga mengusulkan bahwa skema pembayaran perbankan itu jangan full kepada pihak KPR, kepada pihak developer, sehingga ketika terjadi mangkrak, maka ini ada skema-skema 1, 2, 3, 4 yang memang itu ketika itu pembayaran itu bergantung pada kondisi hunian, berapa persentase rumah, misalkan dari 50%, karena di bawah 50% yang rumah belum ada tapi sudah dibayar oleh perbankan 100%. Artinya apa? Konsumen yang menanggung semua beban resikonya gitu. Tentu kita berharap kejadian ini ketika ada seperti ini maka bisa melaporkan pihak pertama developernya ke Kementerian PKP, untuk sesi keuangannya itu bisa melaporkan ke pihak OJK. Saya pikir OJK juga harus terbuka mendengar soal ini. Jadi hal semacam ini bisa diubah skema-skema pembiayaan yang lebih fair bagi konsumen. Pada Jumat 25 April, PT Lipo Cikarang Tbk lewat anak usahanya PT Mahkota Sentosa Utama bilang mereka berkomitmen untuk balikin uang konsumen Meikarta. Ini disampaikan setelah pertemuan bos Lipo Group, James Riyadi, dengan Menteri PKP Marwarar Sirait Rabu 23 April. Menurut Korporat Sekretari Lipo Cikarang, Peter Andrian, dana buat bayar kewajiban itu bakal diambil dari kas internal perusahaan dan hasil penjualan unit-unit apartemen Meikarta. Ia juga mengklaim kalau pembangunan Meikarta tetap jalan dan ditargetkan selesai bertahap sampai Juli 2027.